Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah jika konflik gak bisa damai, harus gimana? Nah ini Masya Allah luar biasa. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya punya video tayangan lagi nih buat jamaah yang di rumah ya. Tentang tawuran di Manggarai, polisi tembakan gas air mata. Ini dia tayangannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Nah ini sekarang bagaimana nih Ustadz Maulana? Izin ya Ustadz. Apakah pertolongan Allah itu benar-benar ada? Kalau kita melihat, maaf ya, ini kan kalau kita ambil contoh Israel dan Palestina, ini kan konflik udah terlalu lama, terlalu panjang. Sampai sekarang ini belum ada selesai. Ini bagaimana Ustadz? Apakah pertolongan itu Allah itu benar-benar ada? Kapan datangnya? Mohon izin penjelasannya. Fadol. Baik. Izin semuanya Ustaz Bani Hasim dan Ustaz Sams dan Mas Padli dan semuanya jamaah yang hadir. Satu hal buat kita, inilah pembelajaran besar buat kita. Karena salah satu permohonan doa dari Nabi yang tidak dikabulkan, ada satu doa Nabi yang tidak dikabulkan. Yakni bagaimana umatnya nanti tidak mohon maaf berselisih pendapat, tidak bertengkar. Ternyata itu tidak. Akan terjadi perselisihan, akan terjadi konflik, itu akan jelas. Cuma bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik itu? Bagaimana kita bisa menyelesaikan? Maka dalam satu hadis diriwayatkan bahwa maukah jikalau aku kabarkan ada perbuatan yang paling utama derajatnya daripada puasa, salat, sedekah. Maka para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Yakni ketika engkau mendamaikan orang yang sedang berselisih. Dan perusak orang yang berselisih adalah mencukur, menghabiskan amal ibadah. Jadi dari sini kita bisa belajar pertolongan Allah datang kepada orang-orang yang sedang berselisih dengan didatangkannya orang yang membantunya untuk menyelesaikan perselisihannya. Akan datang pertolongan Allah lewat jalur orang-orang yang datang membantunya. Tapi dalam hal ini dicamkan, jangan bermasa bodoh. Biar aja bertengkar. Ngapain saya ikut campur? Ngapain saya bukan urusan saya? Jangan. Karena kenapa? Ternyata pahalanya lebih besar. Ketika kita mendamaikan, akan mendapatkan pahala lebih utama daripada puasa, lebih utama daripada salat. Karena kenapa? Dengan kita mendamaikan seseorang yang berselisih, maka silaturahmi akan bagus. Amin, Masya Allah. Kalau orang berselisih kan tidak ada kebaikan yang dilihat dari orang-orang yang berselisih itu. Karena kenapa dia mengatakan apa sih jadi jeleknya dicari terus, keburukannya dicari terus, makanya seperti itu. Ini netizen nyinyir Bu, kalau udah cerita nyinyir nih, kalau di dunia nyata kayak gini. Kalau orang yang berdebat namanya apa? Konflik. Apa? Konflik. Iya konflik. Komplek kali. Konflik. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Ini Masya Allah. Dari tadi saya dengar konflik. Ya. Masya Allah. Sekarang kita lanjut nih. Waktu kita memberikan kesempatan buat jamaah Islam itu Indah yang ada di studio mewakili di rumah. Untuk bertanya-tanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau nanya boleh di studio angkat tangannya Ibu. Ayo mana? Ini sebentar, yang coba minoritas dulu, minoritas itu bapak-bapak ya Bu ya. Ibu-ibu ini ada 99%, bapak-bapak 1% yang ini nih kita kasih kesempatan. Ayo Pak, silakan Pak. Kayak aneh Pak. FC ya, FC. FC. Silakan Mas berdiri Mas, boleh Mas? Boleh berdiri. Iya, nggak apa-apa biar makin tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah coba. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Ya. Bagus Mas, kalau gitu ya gini kita suruh pulang aja. Ya. Udah ada yang gantiin. Ya lanjut Mas, namanya siapa? Perkenalkan nama saya Syarif Hidayatullah. Arif Hidayatullah. Berasal dari Majelis Talim Al-Hidayah, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Tepuk tangan dong. Ini ciri-ciri orang yang datang jarang ke majelis taklim. Nama majelis taklimnya suka lupa. Iya. Silakan Mas. Banyak Pak. Oh banyak ya. Iya. Silakan Tanya dong Ustadz. Silakan. Satu permohonan saya. Iya. Jangan banyak bergerak nanti jatuh. Iya. Di pinggir. Silakan Nak. Apakah dengan klarifikasi suatu masalah itu bisa selesai?
Soalnya banyak ketika artis melakukan kesalahan hanya dengan klarifikasi selesai begitu saja. Oh. Makasih. Oke, Mas Arif gak puas tuh dengan artis cuma klarifikasi Iya, doang. begitu. Oh gitu. Mau kita samperin sekarang artis? Ayo, ayo. Oh ayo aja. Udah, ntar aja kita lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan dong buat Mas Arif Hidayatullah. Makasih banyak ya. Mohon izin dijawab sama guru-guru kita Ustadz Bani. Mohon izin fadhal Ustadz Bani. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masalahnya itu menyangkut sifatnya pribadi, private, maka nggak perlu klarifikasi. Takutnya yang nggak tahu jadi malah nyebar fitnah. Tapi kalau misalnya masalahnya itu menyangkut publik atau dia adalah public figure yang diceritakan ke banyak orang, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 160, "Ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu." Kata Allah yaitu orang-orang yang taubat, islah, memperbaiki. Jadi selain dia bertobat mengaku kepada Allah salah, dia mohon ampun kepada Allah, dia perbaiki. Dia perbaiki yang kemarin salah, dibenerin lagi, yang kemarin keliru dia luruskan lagi, dia berubah dari yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Lalu yang berikutnya adalah wabayanu, dia klarifikasi. Jadi klarifikasi ini udah ujungnya sebenarnya. Sebelumnya dia bertobat dan memperbaiki. Maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menghapuskan dosa dan kesalahannya. Amin. Itu bagi yang melakukan kesalahan. Bagi kita yang menerima berita itu, maka wajib juga tabayyun. Apa maknanya check and recheck? Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang beriman, kalau datang informasi, berita, kita dapat broadcast dari WA, fatabayyanu, cek recheck dulu. Jangan kayaknya bagus nih, langsung disebar grup ini. Sebar lagi grup yang itu. Akhirnya ada orang yang benar-benar baca, "Ini benar Ibu beritanya seperti ini." Tahu, saya juga dapat dari grup sebelah. Udah tahu grup cuma sebelah, diambil. Jadi tambah masalah. Maka cek and recheck dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i kadziban." Cukup seseorang bisa disebut sebagai pendusta an yuhaddisa kullama sami'a. Semua informasi yang dia tahu disampaikan. Itu dianggap pendusta tuh. Kan benar, meskipun benar tidak mesti harus kita sampaikan. Meskipun kita tahu ini benar, tidak semua orang mesti tahu informasi itu. Likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal. Setiap pembicaraan, setiap obrolan itu ada tempatnya. Dan setiap tempat obrolannya beda-beda. Jangan kita ngobrolin permasalahan ini di komunitas, di tempat yang nggak cocok dengan permasalahan itu. Sehingga yang muncul adalah fitnah. Maka penting sekali kita tabayyun untuk cek and recheck. Jadi tidak menambah fitnah. Dan tadi tidak cukup hanya klarifikasi, tapi juga dia harus tunjukkan dia berubah menjadi lebih baik. Itu benar. Berarti kita nggak usah jadi nyamperin orangnya, udah dijelasin tadi. Makasih banyak Ustadz Bani, jazakallah khairan kasiran ilmunya. Oke, kita kasih kesempatan lagi sama jamaah lagi yang mau nanya, angkat tangannya lagi ayo. Kita kasih kesempatan sebelah kiri-kiri dulu ya. Oke, yang dari atas dulu nih Ibu nih. Wah, ini permasalahannya rumah tangga kalau dilihat-lihat nih. Ibu, izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nemi Nur Aini dari Majelis Talim Al-Furqon, Desa Wanasari, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Wih, tepuk tangan dong. Ibu Neni silakan Ibu Neni. Mau tanya dong Pak Ustadz. Ya. Katanya derajat suami lebih tinggi daripada istri. Tapi kalau lagi ada perdebatan, suami suka bawa-bawa derajatnya itu lebih tinggi. Gimana itu Pak Ustadz? Itu aja Ibu Neni. Ya. Kenapa tangannya taruh di belakang mulu, takut ada yang diumpetin kayaknya. Udah segitu aja. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tangannya di belakang? Kenapa itu? Karena kalau dilepas jalan gini. Ya, Ustaz saya mau izin dijawab Ustaz Syah. Baik, saudara tabe guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita lihat dulu Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34, ayat yang biasa dipakai laki-laki untuk mengatasnamakan dirinya adalah seorang imam, yang mana imam tersebut lebih tinggi derajatnya dibandingkan apa yang dipimpinnya, makmumnya, yaitu daripada istrinya. Dalil ini yang sering digunakan ketika seorang suami merasa dirinya lebih baik daripada istrinya. Tapi ibu boleh juga menggunakan dalil ini supaya tidak diinjak-injak sama suami. Kenapa? Karena sambungan ayatnya mengatakan fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Orang kalau sudah soleha, udah mampu menjaga, udah dia menjaga haknya Allah, haknya suaminya dia jaga, udah sempurna dia jalani semuanya, maka ini juga dalil buat seorang istri soleha agar tidak semena-mena suaminya memperlakukannya. Syaratnya mesti menjadi perempuan soleha. Jadi kalau ada seorang suami istri berdebat, apa yang harus dilakukan kalau suaminya bawa-bawa dalil-dalil bahwa seorang suami adalah pemimpin, maka yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah diam. Kenapa diam? Diam itu adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan orang yang banyak bicara. Kalau ada orang yang berkata jelek, merendahkan, menghina, menginjak-injak, maka senjata yang paling ampuh melawannya adalah diam. Kenapa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, perkataan buruk itu teman-temannya banyak. Kapan kau lawan satu kali, teman-teman yang lain datang. Ya. Tapi kapan kau diam, maka mati semua teman-temannya. Tuh, ada orang yang ngejelekin kita, dasar kamu yang begini. Lalu kita diam, nggak keluar tuh teman-temannya. Iya, benar. Tapi kalau kita lawan, lu yang begitu, oh keluar teman-teman Datang jeleknya. semuanya. Datang semuanya. Pantes dulu istrinya Ustadz Maulana almarhumah Iya. banyak diem. Oh, Karena capek. suaminya cerewet. Oh gitu ya. Iya, makasih banyak. Tepuk tangan buat Ustadz Syam ini, Masya Allah luar biasa. Jamaah. Satu lagi maaf ibu ya, nanti yang berikutnya ibu dari sebelah sini. Sekarang dari sebelah sini lagi angkat tangan yang mau tanya lagi, ayo. Yang depan ibu izin, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli dari Majelis Taklim Al-Furqon, Cipunagara, Kabupaten Subang. Oh, tepuk tangan dong. Mau tanya dong Ustadz. Iya Ibu Eli, sama siapa Ibu Eli maunya? Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Woi datang. Baru disebut dikit namanya langsung datang. Silakan Ibu. Gimana caranya meredam emosi kita saat emosi kita sedang meluap-luap? Terus ada nggak Pak Ustadz doa yang bisa diamalkan untuk meredam emosi kita? Oh, ya Allah. Cukup sekian, terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Eli ini murah senyum. Emosi aja masih gimana penjelasannya? Kan emosinya Ustadz? Udah lewat, oh udah kemarin. lewat iya. Sekarang mah nggak lagi emosi. Betul, mulutnya senyum, matanya. Makasih banyak tepuk tangan buat Ibu Eli. Dijawab Ustadz, izin. Lili sini. Kenapa Ustadz? Ada 5 cara. Astagfirullahaladzim. Cuma begitu doang deh, rese banget ya. Ada 5 cara mengendalikan emosi. 1, bertaus
Karena bisa jadi setan datang. Artaus. Yang kedua, diam. Jaga lidah. Jadi kalau marah diam. Itu dua. Yang ketiga, dekati tanah. Mendekat ke tanah. Jadi kalau marah berdiri duduk. Kalau duduk masih marah baring. Gimana baringnya Ustadz? Baring. Jadi makin mendekat ke tanah makin aman. Oke? Coba kalau ada orang marah tidur. Marahlah. Aman. Makanya kata Dr. Aisyah Dahlan, istighfar yang diucapkan itu tarik. Tarik nafas semuanya. Astagfirullah. 1, 3. Astagfirullah. Jadi diturunkan. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kemudian yang keempat. Pertama tadi apa Bu? Lupa. Bertaus. 2, diam. 3, dekati tanah. Mendekat ke tanah. Yang keempat, raih pahala dari kesabaran. Menahan amarah. La takdab walaka jannah. Jangan marah. Bagimu surga. Dan yang kelima. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Bani Asim. Yakni berudu atau sekalian mandi. Untuk menenangkan. Karena marah itu adalah api. Dan padamkan dengan air. Ada enggak doanya? Jawabannya ada. Baca doanya. Surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Masya Allah. Berikan kesabaran, Iya. tambahkan kesabaran, Iya. kuatkan kesabaran. Tuh Ibu Eli yang nanya senyum-senyum aja. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana ini Masya Allah luar biasa. Senyum, Iya. tapi matanya melot. Iya. Ini sekarang saya mau kasih kesempatan juga nih dari jamaah yang di rumah udah mengirimkan pertanyaan ya. Ini ada dari Farhan Liu itu. Assalamualaikum Ustadz. Saya punya istri Ustadz, setiap ada masalah dan posisinya dia salah, istri saya ini jarang sekali mengakui kesalahannya Ustadz. Saya harus bagaimana ya Ustadz? Padahal sudah sering saya ingatkan dengan cara yang baik. Nah ini Bapak ini belum ngerti konsep perempuan ya Ustadz Bani ya. Iya, kayaknya. Kalau suami salah, suami minta maaf kepada istri. Kalau istri yang salah, istri nangis dulu, cerita. Tahu ujung-ujungnya suami juga yang minta maaf. Silakan Ustadz Bani. Izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Perlakukan perempuan itu dengan sebaik-baik mungkin. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dila. Karena perempuan diciptakan itu ada yang mengatakan min itu maknanya seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita paksa lurusin patah. Kalau kita biarin dia tetap bengkok. Maka seorang laki-laki, seorang suami bagaimana dia dengan sehalus mungkin, selembut mungkin membina istri-istrinya sehingga menjadi wanita-wanita yang salehah, tidak terlalu bengkok dan tidak sampai patah. Gimana caranya Ustadz? Pertama, jangan pernah nyalahin perempuan. Benar gak Bu? Betul apa Jangan betul Bu? nyalahin. Betul, wah pendukungnya banyak Ustadz Bani nih. Jangan kita salahkan dia, apalagi sampai suruh minta maaf. Jangan, cukup kita datang, kita yang minta maaf. Kita yang minta maaf, nanti lama-lama insya Allah, enggak bang aku juga yang salah sebenarnya, maafin aku juga ya. Benar gak Bu? Maka resepnya kata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika mengakui kesalahan. Di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ini doa pengakuan kesalahan Nabi Adam karena melanggar perintah Allah di surga, memakan buah khuldi. Kita tahu Nabi Adam memakan buah khuldi gara-gara kemana nunjuknya yang benar? Gara-gara setan, tapi Nabi Adam sama sekali tidak menyalahkan setan. Ngakui saya yang salah ya Allah, nggak sama sekali menyebut setan. Artinya akui kesalahan tanpa menyalahkan, tanpa pakai tapi.
maafkan aku ya mah, aku kemarin agak tinggi ngomongnya, tapi kan gara-gara mama. Ah, kalau udah pakai tapi, bisa maafin gak Bu? Ya, berat. Ting pertama. Yang kedua, ini ada penelitian, setuju atau enggak setuju terserah lah ya. Katanya perempuan itu dia memiliki kelenjar bicara yang disebut dengan Fox P2. Sehingga wanita itu bicaranya 3 kali lipat lebih banyak daripada laki-laki. Dalam sehari dia mengeluarkan kosakata 20.000. Sementara kita laki-laki cuma 7.000. Artinya kalau perempuan marah diam dia 3 hari saja. Hari keempat masalah Mas Badli. Masalah ya. 60.000 keluar semua. Nah kan kacau gitu. Makasih banyak Ustadz Bani atas penjelasan. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Di rumah yang boros suami apa istri? Istri. Luar biasa. Ini kali ini baru mengakui ibu ya. Biasanya lakinya terus dan disalahin. Tapi kalau misalnya yang suka bikin kesel siapa Bu? Suami. Ya Allah ya Robbi. Tetap gak mau ngalah. Ustadz Maulana mohon izin. Ini ada pertanyaan bagus nih. Apa Ya, pertanyaannya? dari Muwahid 221. ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya ini sering konflik sama tetangga saya. Saya ingetin istri saya, malah saya yang dimarahin istri. Itu gimana ya Ustadz? Kan demi kebaikan istri saya. Hei! Waduh, udah dimarahin istri, dimarahin lagi sama tetangga. Waduh. Kalau itu sebenarnya gini, Gimana? panjang pembahasannya. Jangan. Masa? Iya, Sekarang aja. kan. Itu Apa? Kevin sudah angkat 0. Oh iya berarti durasinya udah habis. Kalau gitu kita lanjut lagi yang di rumah jangan pindah channel dulu ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah.